Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minasang, saya akan melanjutkan materi kita hari ini ya, yaitu tentang kata kerja perpindahan ya. Jadi, hari ini temanya adalah tentang kata kerja perpindahan ya. Oke. Ya, minasang gimana dengan materi kata kerja perpindahan dengan menggunakan partikel ni yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bisa dipahami ya minasang ya. Jadi, kalau kata kerja perpindahan dengan partikel ni-nya ini artinya adalah ke. Dia adalah partikel yang digunakan untuk menunjukkan arah ataupun tujuan ataupun tempatnya. Ya, jadi setelah kata benda ini langsung diikuti dengan partikel ni ya. Jadi semoga minasang bisa paham. Kalau misalnya ternyata minasang belum paham, minasang tolong langsung ditanyakan di forum diskusi ya, supaya nanti saya bisa menjelaskannya lagi. Silakan tanyakan apapun yang mau minasang tanyakan dan nanti akan saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi lanjutannya masih tentang kata kerja perpindahan ya dalam bahasa Jepang. Oke, kita lihat dulu ya. Kata kerja perpindahan adalah kata kerja yang biasanya menunjukkan arah atau tujuan dari pelakunya atau dari pembicaranya. Kenapa dia biasanya menunjukkan arah atau tujuan? Karena adanya perpindahan tempat atau posisi dari tempat A menuju ke tempat B. Ya, atau menuju kemana gitu ya. Artinya dia tidak diam di tempat. Ya, ada pergerakan di situ, makanya disebutnya dengan kata kerja perpindahan ya. Nah, ada berapa sih kata kerja perpindahan ya? Kata kerja perpindahan itu ada 3. Yang pertama ada ikimas, kimas, dan juga kaerimas ya. Ikimas di sini artinya adalah pergi, kalau kimas artinya adalah datang, dan kalau kaerimas artinya adalah pulang ya. Ya, selain mempelajari 3 kata kerja perpindahan ya, ikimas, kimas, dan juga kaerimas, kita juga akan mempelajari 3 partikel baru, yaitu ada partikel e, partikel d, dan juga partikel to. Nah, di materi yang sebelumnya kita sudah belajar nih minasang tentang partikel e ini. Apa sih partikel e? Partikel e ini adalah partikel yang posisinya sama seperti partikel ni, yaitu untuk menunjukkan arah ataupun tujuan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di sini artinya adalah ke gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar partikel yang lainnya selain partikel e. Oke, kita akan belajar tentang kata kerja perpindahan dan juga partikel d. Ya, kalau yang sebelumnya kita belajar kata kerja perpindahan dan partikel ni, sekarang kita belajarnya dengan menggunakan partikel d. Oke, kita akan bahas ya minasang ya. Kita lihat dulu pola kalimatnya. Yang pertama ada kata benda ditambah dengan partikel d-nya, lalu ditambah dengan kata kerja perpindahannya. Kata kerja perpindahannya apa? Ada ikimas, ada kimas, ada kaerimas ya. Kalau kata kerja perpindahan dan partikel ni, pola kalimatnya adalah kata benda ditambah dengan partikel ni. Kalau yang ini kata benda ditambah dengan partikel d. Apa sih partikel d gitu ya? Nah, ini akan kita bahas ya. Kita akan melihat unsur-unsur kalimat dari pola kalimat yang tadi sensei sebutkan ya. Yang pertama ada kata benda ya. Kata bendanya kalau di materi yang sebelumnya adalah tempat gitu ya. Nah, kalau sekarang kata bendanya di sini biasanya berupa kendaraan. Ya, jadi kata bendanya di sini bisa berupa kendaraan, cara, alat, ataupun yang lainnya. Kalau di kalimat sebelumnya di mana pola kalimatnya adalah kata benda ditambah dengan partikel ni, kata bendanya berupa tempat, berupa arah, berupa tujuan gitu ya. Nah, kalau yang ini untuk pola kalimat yang ini kata bendanya berupa kendaraan atau cara atau alat ataupun yang lainnya ya. Oke, lalu yang berikutnya ada partikel d. Ya, ini dibacanya adalah D. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bisa dengan. Ya, dengan gitu ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa sih partikel D? Partikel D adalah partikel yang menunjukkan alat, sarana ataupun cara. Ya, jadi partikel D ini fungsinya untuk menunjukkan alat, sarana ataupun cara ya. Lalu ada ikimas ya, sudah tahu minasang ikimas artinya adalah pergi. Lalu ada kimas artinya adalah datang, dan yang terakhir adalah kaerimas yang artinya adalah pulang ya. Oke, kita baca dulu. Katanya pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan sarana transportasi ya. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan sarana transportasi atau bisa alat.
bisa juga cara dari pelaku untuk mencapai tempat tujuan. Oke, jadi begini minasang ya. Kalau di contoh kalimat yang sebelumnya ada kalimat seperti ini, pergi ke sekolah, pulang ke rumah gitu ya, datang ke Jakarta. Itu tujuannya. Sekarang yang akan kita bahas adalah dia ke sekolah naik apa? Ke sekolahnya menggunakan kendaraan apa? Dengan kendaraan apa? Dengan transportasi apa? Ya, lalu datang ke Jakarta. Datang ke Jakartanya naik apa? Menggunakan transportasi apa? Pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya bagaimana caranya? Ya, naik apa dia? Naik sepeda, naik motor, naik bis. Nah, ini yang akan kita bahas di materi kali ini ya. Jadi yang dibahas adalah tentang sarana transportasinya atau alatnya atau caranya dari si pelaku untuk mencapai ke tempat tujuan gitu ya. Jadi kita akan bahas materinya hari ini ya. Oke. Minasang ya, karena gitu ya, karena kita akan membahas tentang sarana transportasi, kendaraan gitu ya. Sensei akan berikan dulu beberapa kosakata ya, beberapa kosakata yang berhubungan dengan alat-alat transportasi ya. Kita lihat dulu, kita baca. Yang pertama ada basu. Apa sih basu? Basu itu dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah bus gitu ya, bus atau bis gitu ya. Lalu ada baiku ya, baiku. Baiku artinya adalah motor. Yang berikutnya ada densha. Ya, densha. Densha artinya adalah kereta. Ya, transportasi yang berikutnya adalah kuruma. Ya, kuruma. Apa sih kuruma? Kuruma artinya adalah mobil. Ya, kuruma artinya adalah mobil. Lalu yang berikutnya ada jitensha. Apa itu jitensha? Jitensha artinya adalah sepeda ya. Jitensha artinya adalah sepeda. Lalu yang berikutnya ada hikoki. Hikoki. Apa itu hikoki? Hikoki artinya adalah pesawat ya. Hikoki artinya adalah pesawat. Lalu yang berikutnya ada fune. Ya, ada fune. Apa itu fune? Fune artinya kapal. Kapal di sini adalah kapal laut gitu ya. Minasang ya. Fune artinya adalah kapal. Lalu ada angkotto. Ada angkotto. Apa angkotto? Angkotto artinya adalah angkot. Siapa di sini yang biasa naik angkot ya? Lalu ada gojekku. Ya, gojekku. Gojekku artinya adalah gojek ya atau ojek online ya. Gojekku. Gojek. Ya, lalu ada besupa, ya ada besupa. Apa sih besupa? Besupa artinya adalah Vespa, ya. Nah, ini adalah beberapa alat transportasi dalam bahasa Jepang. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi alat-alat transportasi yang lainnya, tapi untuk materi kali ini saya berikannya segini dulu ya. Ada 10 alat transportasi dalam bahasa Jepang yang akan kita pakai untuk membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang di materi kali ini, ya. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu minasang. Nah, ini ada ilustrasi gambar ya. Ada ilustrasi gambar, kita lihat. Oke, di sini ada seorang anak perempuan berkerudung ungu gitu ya. Ya, kita anggap dia adalah pelaku atau pembicara atau subjeknya atau orangnya yang akan melakukan perjalanan gitu ya. Kalau di gambar ilustrasi yang sebelumnya ya, di sini dia pergi ke sekolah, lalu dia datang ke Jakarta dan dia pulang ke rumah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dia itu perginya itu naik apa? Menggunakan kendaraan apa? Kita lihat ya. Di gambar yang pertama ya, di gambar yang pertama ini ada basu. Ada basu. Apa sih basu? Basu artinya adalah bis atau bus gitu ya, atau bus gitu ya. Lalu di gambar yang kedua ini ada baiku. Baiku, apa itu baiku? Baiku artinya adalah motor ya. Dan di gambar yang ketiga ada densha. Apa itu densha? Densha artinya adalah kereta. Ya, nah kita tadi sudah belajar tentang pola kalimatnya, yaitu kata benda ditambah dengan partikel D ditambah dengan kata kerja perpindahannya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke dalam gambar-gambar ini. Ya, ke dalam gambar-gambar ini. Oke, untuk gambar yang pertama yang kendaraannya adalah basu atau bus gitu ya, atau bis. Ya, kita lihat dulu contoh kalimatnya. Basu de ikimasu.
Basude ikimasu. Basu artinya adalah bis atau bus gitu ya. De artinya adalah dengan. Ikimas artinya adalah pergi. Jadi kalau diterjemahkan basude ikimas, pergi dengan menggunakan kendaraan bis. Atau lebih simpelnya, enaknya kita menerjemahkannya adalah pergi naik bis. Ya. Nah, di sini saya tuliskan seperti ini. Pergi naik bis atau pergi dengan bis gitu ya. Dengan di sini adalah maksudnya menggunakan kendaraan gitu ya. Jadi basude ikimasu, pergi naik bis atau pergi dengan bis gitu ya minasang ya. Oke, lalu di gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah baiku. Apa sih baiku? Baiku artinya adalah motor ya. Baiku artinya adalah motor. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Baiku de kimashita. Baiku de kimashita. Baiku adalah kata bendanya yang berupa alat transportasi. De di sini adalah partikelnya yang artinya bisa dengan ya, yang menunjukkan alat atau sarananya atau caranya. Lalu kimashita ini adalah kata kerja perpindahannya yang artinya adalah datang. Minasang sudah sensei jelaskan di materi yang sebelumnya bahwa biasanya kalau datang ini dia menggunakan bentuk lampau. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kata datang, biasanya posisi si pembicaranya dia sudah datang di tempat. Dia sudah datang di tempat, sudah ada di lokasi ya. Jadi kalimatnya adalah baiku de kimashita. Datang naik motor atau datang dengan motor gitu ya. Dengan di sini bukan bersama teman, bersama apa, bersama motor bukan ya. Tapi dengan di sini artinya adalah dengan menggunakan kendaraan itu gitu ya. Jadi baiku de kimashita artinya adalah datang naik motor ya. Oke, lalu di gambar yang ketiga yaitu densha. Apa densha? Densha artinya adalah kereta ya. Nah, sekarang kita coba dibaca dulu kalimatnya. Densha de kaerimasu ya. Densha de kaerimasu. Densha di sini artinya adalah motor ya. Densha densha di sini artinya adalah kereta ya. Oke. Densha di sini artinya adalah kereta. De di sini adalah partikel yang menunjukkan sarana ataupun cara ataupun alatnya, dan kaerimasu ini adalah kata kerja perpindahannya yang artinya adalah pulang. Jadi kalau misalnya kalimat densha de kaerimasu artinya pulang naik kereta. Densha de kaerimasu, pulang naik kereta atau pulang dengan menggunakan kereta. Ya, bisa dipahami ya minasang ya untuk ilustrasi gambar yang ini karena pola kalimatnya sangat sederhana sama seperti pola kalimat yang sebelumnya. Bedanya pola kalimat yang ini menggunakan partikelnya partikel D dan kata bendanya harus berupa alat transportasi. Ya, oke. Kita akan lihat contoh kalimat yang berikutnya ya. Kita akan baca dulu ginko ni ikimasu. Ya, minasang masih ingat kalimat ini? Kalimat ini ada di materi yang sebelumnya ya. Ginko ni ikimasu. Pergi ke bank. Ginko ni ikimasu. Ginko kata bendanya yang berupa tempat artinya adalah bank. Ini adalah partikel yang menunjukkan arah dan tujuan, dan ikimasu ini adalah kata kerjanya ya. Ginko ni ikimasu, pergi ke bank. Naik apa? Pergi ke banknya. Kita lihat basude ginko ni ikimasu ya. Basude ginko ni ikimasu, pergi ke bank naik bis ya. Pergi ke bank dengan bis. Bisa dipahami? Bisa sensei ya. Jadi kalimat awalnya yang ginko ni ikimasu, pergi ke bank, kita tambahkan nama kendaraannya di depan, yaitu ini. Kita tambahkan nih di sini di depan ginko ni ikimasu, kita tambahkan basude. Ya, kita tambahkan basude karena kalimat aslinya yang ini nih. Ginko ni ikimasu, pergi ke bank. Naik apa ke banknya? Basude. Naik bis ya. Basude ginko ni ikimasu, pergi ke bank naik bis.
Gampang kan? Gitu ya. Oke, lalu contoh kalimat yang berikutnya ya. Kita akan lihat contoh kalimat yang berikutnya. Indonesia ni kimashita. Indonesia ni kimashita. Indonesia adalah kata benda yang berupa tempat. Ni adalah partikelnya yang menunjukkan tujuan, dan kimashita di sini adalah kata kerja perpindahannya. Artinya adalah datang. Indonesia nih kimashita, datang ke Indonesia, gitu katanya ya. Datang ke Indonesia. Naik apa sih datang ke Indonesianya? Nah, kita lihat ya. Hikoki de Indonesia nih kimashita. Hikoki de Indonesia ni kimashita. Hikoki ini adalah alat transportasinya. Kata bendanya yang berupa alat transportasi artinya adalah pesawat. Artinya adalah pesawat ya. Lalu D di sini adalah partikelnya ya, partikel yang menunjukkan alat, cara ataupun sarananya ya. Pasti dia harus mengikuti si alat transportasi ini. Lalu ada Indonesia, ini adalah nama tempatnya. Ni ini partikel yang menunjukkan tujuan atau arahnya, dan kimashita adalah kata kerja perpindahannya. Jadi kalau kalimat Indonesia nih kimashita, datang ke Indonesia, naik apa datang ke Indonesianya? Hikoki de Indonesia nih kimashita. Datang ke Indonesia naik pesawat. Atau datang ke Indonesia dengan pesawat. Ya, jadi minasang semudah itu bahasa Jepang itu ya. Tidak sulit. Ya, Nihongo wa kantang desu ya. Gampang pokoknya bahasa Jepang ya. Hikoki de Indonesia ni kimashita. Datang ke Indonesia naik pesawat, atau datang ke Indonesia dengan pesawat. Ya, gampang ya. Bisa ya minasang ya. Oke, kita lihat lagi contoh kalimat yang berikutnya ya. Masih ada lagi nih contoh kalimat. Kalimatnya seperti ini. Uchi ni kaerimasu. Uchi ni kaerimasu. Apa sih uchi? Uchi di sini artinya adalah rumah. Ni di sini ya, partikel yang menunjukkan arah dan tujuan, artinya adalah ke gitu ya. Dan kaerimasu ini adalah kata kerja perpindahannya. Artinya adalah pulang. Uchi ni kaerimasu. Pulang ke rumah. Uchi ni kaerimasu, pulang ke rumah. Naik apa pulang ke rumahnya? Nah, jitensha de uchi ni kaerimasu. Ya, jitensha de uchi ni kaerimasu. Jitensha adalah alat transportasi ya, kata benda yang berupa alat transportasi artinya adalah sepeda. Artinya adalah sepeda. D di sini adalah partikelnya yang menunjukkan alatnya atau sarananya. Lalu uchi ini adalah kata benda yang menyatakan tempat atau tujuan. Ni ini adalah partikelnya yang mengikuti si kata tempat ini, dan kaerimasu ini adalah kata kerja perpindahannya. Ya, jadi kalimat uchi ni kaerimasu, pulang ke rumah, lalu jitensha de uchi ni kaerimasu berarti bisa diterjemahkan dengan pulang ke rumah naik sepeda, atau pulang ke rumah dengan sepeda. Ya, oke. Sekarang kita lihat contoh kalimat yang terakhir ya. Kita akan baca dulu sama-sama. Kalimatnya seperti ini. Gakko ni ikimasu. Gakko ni ikimasu. Pergi ke sekolah. Gakko ni ikimasu. Pergi ke sekolah. Naik apa sih pergi ke sekolahnya? Angkot de gakko ni ikimasu. Angkot de gakko ni ikimasu. Pergi ke sekolah naik angkot, atau pergi ke sekolah dengan angkot. Ya, minasang gimana? Bingung nggak? Kalau sensei sih merasa contoh-contoh kalimatnya itu cukup mudah dipahami gitu ya. Partikelnya pun tidak susah. Kita sudah tahu ada partikel ni, dia menunjukkan arah ataupun tujuan. Boleh diganti dengan partikel e ya, sama-sama artinya adalah ke gitu ya. Lalu sekarang kita ketemu lagi dengan partikel d. Nah, partikel d ini harus ditempelkan dengan kata benda yang kata bendanya ini biasanya alat transportasi atau alat ataupun cara di depannya. Artinya bisa dengan gitu ya.
Nah, angkot de gakko ni ikimasu ya. Mudahnya atau simpelnya kita bisa terjemahkan dengan pergi ke sekolah naik angkot atau pergi ke sekolah dengan angkot gitu ya. Jadi insya Allah minasang bisa menerjemahkan kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang ini dengan mudah ya. Oke, minasang sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan ya. Silakan ditanyakan di grup. Ya, silakan ditanyakan di grup, nanti Sensei akan bantu jawab ya. Oke, setelah ini masih ada materi yang berikutnya, Sensei akan jelaskan di penjelasan materi yang berikutnya ya. Arigatou gozaimasu.